Ya, terima kasih Mas Ozi. Ya, terima kasih Mas Ozi atas pimpinan doanya. Sekarang kita lanjut ke kajian ya. Kalau ini pelajaran agama Islam ya, istilahnya Anda bisa lihat di Selapi. Saya tidak ke pengajian Isra Mi'raj ya, Isra Mi'raj sudah cukup ya. Dan semalam hari ini juga masih kita lanjutkan. Ya ini Isra Mi'raj tapi materinya ke kajian Islam yang ada di PAI. Kalau kita lihat struktur kurikulum yang ada di PAI itu kalau kita buka, nah nih saya membuka dua kitab, yaitu kitab yang ini Majalis Susaniah. Sebenarnya ini Arba'in Nawawi tapi versi kitab kuning. Kalau bahasa kita namanya syarah ya. Ada di kitab kuning itu membahas tentang
rukun ramah tentang niat di bab 1 atau hadis yang ke-1. Di hadis yang kedua membahas tentang rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada namanya penciptaan manusia. Nah, kalau kita lihat di struktur kurikulumnya pendidikan agama Islam itu mirip seperti itu, ya. Ternyata penciptaan manusia setelah ada namanya tentang konsep Islam. Ya. Hari ini kita akan belajar konsep Islam dulu, tapi saya biar seperti masa lalu saya di pesantren membuka kitab, kita namanya kitab Arba'in Nawawi. Arba'in itu artinya apa? Ada yang tahu Arba'in? 40. Ya, ini Mas Fauzi bisa. Mas Fauzi pernah belajar kitab Arba'in di mana? Di pondok mana, Fauzi? Mana? Oh, Jombang, jauh sekali. Ya, jangan-jangan di Gus Dur, ya. Jombang ya? Ya, di Gus Dur itu. Boten, ya, nanti di Jombang ya. Tapi kamu udah bagus ya. Makanya bantu saya kalau kayak gini ya, Mas Fauzi. Saya kerepotan kayak gini harus bawa teman dari teman saya ini, teman hidup ya. Benar, 40 ya. Kalau kita buka lagi kitab Arba'in Nawawinya, total ada berapa hadis? Ya, pengetahuan dulu ya. Ya, minimal ada berapa hadis atau ada berapa hadis dalam kitab Arba'in Nawawi? Ya, namanya 40 betul. Tapi setelah dibuka itu tidak 40 ya. Tapi berapa? 43. Salah Mas Fauzi, kurang tepat ya. 40 berapa ada yang tahu? 45. Mbak siapa namanya? Baju batik bunga-bunga. Izin. 45 kurang ya. Maaf, kurang tepat maksudnya. Yang benar adalah 42. Ya, enak saya nebak 47 ya. Semua yang nebak tadi Mas Fauzi, Mbak yang pakai batik kentang sama anak saya dapat nasi ya. Setelah ini ya. Bisa jadi 2 yang tidak apa-apa untuk siangnya ya. Ya, ada 42 hadis. Tetapi namanya arba'in. Arba'ina itu 40. Ya. Wahidun satu, isnaini 2. Salah satu. Ya, kan kalau sudah belajar bahasa Arab itu arba'ina itu 40. Ada orang namanya arba'in itu mungkin anak yang ke-40 ya. Teman saya arba'in itu ya, pintar akuntansinya. Tapi namanya 40 saya tidak tahu filosofinya apa. Ya, kalau urutan berarti dia anak yang ke-40 harusnya seperti itu. Ya, ini hanya atau hadis ini contohnya totalnya adalah 40 ya. Oke ya, ada arba'in. Salah satu hadis yang kita akan baca adalah di hadis yang nomor 2. Makanya tadi saya subuh silakan yang punya kitab atau Google itu ya, hadis kedua dari Arba'in. Itu. Atau Anda mau buka Google lebih baik di Zoom itu sudah saya tampilkan di Zoom-nya ya. Double itu ini. Tapi saya konsennya yang hadir aja ya. 40. Nah, hadis yang pertama itu tentang niat. Makanya sebelum belajar hadis yang pertama, yang kedua itu pertama harus dilalui niat. Seperti hari ini saya tanya dulu, harusnya tidak boleh ditanya. Yang bertanya adalah Allah. Sholat duha kita karena apa? Karena nilai agama, atau karena takut dengan saya, atau karena mungkin lapar biar dapat sarapan, atau yang lain. Niatnya karena apa? Karena Allah. Sehingga an-niyatu, gimana hadis yang pertama? Al-a'malu bin niat. Amal itu kayak gini, saya mau kuliah itu namanya amal. Saya mau berangkat kuliah hari ini atau ke masjid namanya asidiki ini niatnya karena Allah. Kalau niatnya itu, jadi jangan melihat amal itu perbuatan ibadah saja. Dari rumah mau ke UNES, rumah ya, Jombang si Fauzi itu jauh sekali itu Jombang Jawa Timur ya. Saya pernah ke sana waktu ziarah ke Gus Dur bersama santri-santrinya Gus Dur dulu. Enaknya anak santri itu makan nasi putih sama saus tau itu enak banget itu ya. Di situ saya lihat ya bareng-bareng sekali ya. Itu ya. Ini depannya Gus Dur kan depannya sungai kalau nggak salah ya. Ya betul ya sungai.
depan-depan itu kan banyak pesantren. Pas jam makan belum makan, makanya nasi tok, nggak ada lauk, caos tonteng. Dulu di Pemalang saya juga punya teman panggilannya juga sampai sering makannya caos, panggilannya caos. Orangnya sekarang sukses, namanya Muhammad Hadi, suaranya bagus ya, lebih bagus ya. Tapi tunduk sekali dengan kiainya, mungkin suksesnya di situ ya. Hari ini saudara semua makan enggak caos, sudah pakai lauk, wah syukurnya sekali luar biasa ya. Di situ niat dulu. Jadi kalau Mas Fauzi berangkat dari mana tadi, Jombang ke sini, itu namanya amal, kayak gitu ya. Amalnya apa? Harus lillahi ta'ala. Siapa itu? Yaitu Allah. Nanti dalam perjalanan menuju ke Semarang, itu kejadiannya macam-macam. Pernah bisa jadi misalnya kayak saya tertipu, misalkan pernah misalnya itu ya, kondektur datang, Mas kemana? Semarang, tarik ternyata bukan kondekturnya, bisa jadi seperti itu. Makanya pasrah yang bagus adalah ke Allah. Tapi ketika itu misalnya di perjalanan naik bis ketipu, bisa bilangnya ya mohon maaf, ucapannya kotor, ini di masjid tidak boleh mohon kotor ya, ucapannya kotor. Nah langsung itu pahalanya berkurang, atau bisa jadi tidak dikasih pahala. Tapi ketika itu nanti amalnya, ucapannya bagus, bisa meredam emosi, tidak marah seperti Pak Sambo misal saja ya, maka stabil. Nanti malaikatnya akan membentangkan saya, dijaga itu. Nah apalagi mencari ilmu nih, panjenengan semua mencari ilmu atau enggak? Mencari ilmu. Nanti 2,5 tahun lagi atau 2 tahun ya, berarti ya ini sekitar berapa tahun? 2 ya, atau 2,5 tahun lah kurang lebih ya, seperti itu. Anda akan dapat gelar Fauzi apa? Jurusannya apa? Pendidikan apa? Bahasa Arab, apalagi bahasa Arab ya, man rabbuka itu mesti bisa menjawab ya. Bisa dihafal nanti di akhirat. Jurusannya adalah SPD. Nah, siapa yang bukan dari pendidikan? Sastra kemarin ada ya? Anda apa? Ya. Oh, IKM. Kesehatan nasional berarti apa gelarnya? SKN. Nah, kayak gini nih. Nanti Anda 2 tahun lagi akan ada embel-embel gelar seperti itu. Nah, gelar-gelar seperti itu makanya perlu diperjuangkan. Jangan fisik saja, tapi ini kita akan hati tadi itu ya, seperti itu. Nah, nih, jadi niat dulu, termasuk yang kita hadir di sini, niatnya diluruskan dulu. Kalau niatnya takut dengan saya, berarti Anda salah. Termasuk saya sendiri. Niatnya hanya ingin dilihat alim, dilihat ingin jadi kiai, ini juga salah. Lalu bagaimana niatnya? Karena Allah. Tapi ketika menuju situ, mesti ada suara, ada sumbang maksudnya sesuatu yang kurang enak, ya berdoa dan berdoa. Ya, gitu aja ya. Itu pertama nih ya. Nah, sekarang buka hadisnya ya. Ya, kalau misalkan di sini disebutkan ya, An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar. Kalau saya perhatikan, Umar itu hadis yang ke-1, ke-2, dan ke-3 itu hadisnya dari Umar. Umar itu ini menurut saya adalah Umar bin Khattab. Dekatan dengan Nabi juga luar biasa. Jadi ada sumber-sumber yang hadis dari Umar ya, seperti itu ya. Kemudian qala bainama. Kemudian Umar itu berkata, sebenarnya bicara ya. Bainama diantara kita nahnu julusun. Nahnu itu berarti menunjukkan kami ya. Semua banyak. Tidak anak, ini kalau sih orang bahasa Arab pasti paham ya. Saya ekonomi, nggak paham ekonomi saya, pendidikan perkantoran, lebih cenderung bicara tentang tulisan atau surat gitu, atau kearsipan ya. Gedung saya di sana juga ada ya. Jadi di antara kita julusun yang sedang duduk indah Rasulullah, di sampingnya Rasulullah. Jadi dalam suatu forum ya, kita ada duduk-duduk dengan Rasul ya, mungkin majelis gitu ya. Makanya sekarang lebih suka dengan majelis ilmu seperti ini. Jangan, mohon maaf ya, majelis yang di sana di jalan, nah, itu mesti banyak orang yang tidak baik, bisa jadi seperti itu ya. Di sini bersudut-duduk dengan Rasul ya. Kemudian data yaumin, dalam suatu hari, tidak disebutkan ini ya, bisa jadi mungkin hari Sabtu kayak gini ya, hari Sabtu. Itola alaina, kemudian tiba-tiba tola'ah muncul ya. Tola'al badru alaina, itu muncul datang.
Sehingga kalau ada tola al-badru itu berdiri. Ya Nabi salam. Nah, itu cara penghormatan orang. Ya, tiba-tiba tola datang alaina di antara kita. Nah, tadi itu ya. Siapa itu? Rajulun, laki-laki. Ya, tapi enggak laki-laki kalimatnya. Rajulun laki-laki, syadidu bayadin. Syadi itu sangat banget ya. Bayadi siapi yang sangat putih bajunya. Nanti bayangkan ya, bajunya sangat putih. Syadi itu sawadis syari, sangat hitam, sawat-sawat putih ya. Syari rambutnya, bajunya putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi athar saqa. Gimana? La yura, saya tidak melihat asar saqa. Datangnya dari mana? Ya misalkan yang baju putih yang sudah presensi itu tiba-tiba datang, tapi saya tidak tahu arahnya dari mana, apakah dari timur, dari barat, atau depan saya itu. Tiba-tiba sudah datang di sini, saja seperti itu. Ya. Kemudian wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa. Dan di antara nahnu tadi kita semua itu tidak tahu siapa sih namanya. Nah, itu baju putih ya. Bahkan kalau misalnya ini yang di depan saya digantikan ketemu Mas Fauzi, baru kenal ya di sini, yaitu top ya. Saya tidak tahu namanya. Kata jalasa ilan nabi, kemudian dia duduk ilan nabi di sekitar Nabi Muhammad. Saya tidak membahas struktur ya, struktur bahasa. Jalasa itu adalah fiil mudhari. Jalasa karena fiil madhi, karena itu fiil madhi maka ini sudah kejadian. Kalau dalam bahasa Inggris namanya ini adalah present, ya, continue atau seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Ilah Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penting kita paham dulu ya, agama dasar yang penting paham dulu. Pas nada rukbata ini, ilah rukbata ini kemudian dengkulnya ditempelkan ke bumi saya, duduk gitu, intinya seperti itu ya. Ilah rukbata ini bahwa doa kafaihi ala fajidaihi waqala. Intinya dengkulnya ditempelkan ke bumi, duduk ya. Kemudian pola pola itu kalau bahasa Indonesianya ya berkata. Tapi konsep ini adalah konsep dialog. Kalau dialog itu ya bertanya, menjawab. Kalau kasarannya berkata, semua berkata ya. Agung berkata, kapan menjawabnya kan gitu ya. Tanya terus gitu ya. Pola kemudian laki-laki tersebut bertanya kayak gitu ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Sebenarnya Muhammad itu kayak gitu, bukan Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu setelah umur 40 tahun, ketika lahir, tidak ada akte Nabi Muhammad waktu itu aktenya tidak bisa jadi ya. Namanya Muhammad. Jadi julukan-julukan seperti itu adalah untuk penghormatan. Contoh hadis ini penekanan. Ya Muhammad. Tidak ya Nabi Muhammad atau ya Rasulullah. Yang benar ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Atau ya ini artinya apa? Nabi Muhammad sebenarnya orang biasa. Makanya sebagai orang biasa Anda pun jangan takut dengan Nabi Muhammad. Kayak gitu ya. Allah dalam surah Al-Isra seperti ini dari ini Al-Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ya. Mina subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya. Kalimatnya di situ abdan. Coba kalimatnya gimana? Ya satu ayat gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi ila masjidil aqsa. Terus barakna yang abdan gimana kalimatnya? Ada enggak kalimat abdun? Subhanallah gimana tadi? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil ila terus coba yang saya enggak dengar. Saya tidak ada. Barok ayatina innahu wasam. Ada kalimat abdannya ada di situ. Abdihi. Nah, itu menurut saya. Abdi itu kan hamba. Hamba itu ya seperti kita. Jadi siapapun orangnya, kalau sudah baik, hatinya sudah bersih, maka akan dimikrojkan. Siapa itu? Abdan, tapi tidak abdihi. Ya, siapa itu? Hamba. Artinya apa? Kalau kita bisa seperti itu, ya bisa jadi kita seperti Nabi Muhammad,
levelnya bukan levelnya, tapi sucinya seperti Nabi Muhammad. Nah, kalimatnya tidak abdi, tapi tidak istilahnya tidak menunjukkan langsung Rasulullah atau Muhammad. Tidak spesifik, tapi adalah kalimatnya adalah hamba. Sama seperti ini. Di sini kilan Nabi kepada Nabi. Kemudian ya Rasul, ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhirni, berilah saya kabar, adalah saya informasikan anil Islami, tentang Islam. Tolong saya kasih informasi, saya tanya tentang Islam. Fakola, maka, nah ini pola lagi menjawab apa? Bertanya lagi. Fakola, maka menjawab. Siapa itu? Rasulullah. Rasulullah menjawab. Kan konteksnya bertanya-tanya. Ya, tidak tanya-tanya-tanya. Apalagi ya, anak saya itu biasanya. Kamu bertanya. Apalagi. Coba ya. Di sini nanya-nanya itu ditanya. Fakola Rasulullah, dan kemudian Rasul menjawab itu ya. Sallallahu alaihi wasallam, antasyhada alla ilaha illallah, bahwa yang namanya Islam itu satu syahadat atau menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, tidak ada selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu satu sholat. Kemudian wayuqi masolah mendirikan sholat, waktu tias zakat dan membayar zakat, waktu suma Ramadan, kemudian puasa di bulan Ramadan. Ya, betul ya. Watahud jal baita, kemudian haji. Ini statota ilahi sabila, apabila kita mampu. Ini di hadis yang kedua. Di hadis yang ketiga itu urutannya berbeda. Hajinya di nomor 4 kalau tidak salah, ya puasanya di nomor 5 aja. Tapi yang saya jarang melihat itu adalah puasa di nomor 3, ya puasa di nomor 3, nomor 4 adalah zakat. Bahkan itu menjadi lagu anak dan sangat enak. Nah, ini yang kurang pas. Makanya kita itu berislam itu harus kuat. Yang kedua harus berilmu. Ya, contoh kayak ini, ya urutan itu penting. Urutan rukun Islam yang benar seperti itu. Jangan dibalik-balik, haji nomor 1. Ya, oke ya. Kemudian Allah ini yang menjawab. Kemudian istilahnya mengomentari. Kalau mengomentari sodaka, yang mengomentari itu laki-laki yang baju hitam tadi. Ya, sodaka, Anda benar. Ya, Nabi Muhammad menjawab seperti itu. Yang laki-laki, Anda benar. Jawab seperti itu. Kemudian fa'ajibna lahu yasaluhu, ya saya sepakat. Kemudian atas jawaban Nabi Muhammad, besok ibuhu kalau Pak Firni, kemudian laki-laki tersebut tanya lagi, Pak Firni, kalau kamu tanya, ya tapi Muhammad tidak jawab, kamu nanya, tanyanya tentang apa yang dua, anil Islami tentang, anil imani tentang iman. Kalau bertanya lagi, ya menjawab Nabi Muhammad, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Yaitu yang namanya iman. Kalau selawatannya nih, amantu billah, terus wa malaikatihi, jangan sih, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kayak gitu ya. Di tempat saya itu selawatan itu kan bolak-balik ya. Terus disampaikan, namanya ilmu kan kayak gitu. Yang sering itu Rasul dulu ya, yang benar kutubihi wa rusulihi. Ya, ini penting ini ya. Terus Allah kafir nih ya, kemudian Allah sudah laki-laki tersebut malah Anda benar. Terus tanya, kemudian dijawab Anda benar, kan gitu. Kemudian Allah kafir nih anil Islam, kemudian bertanya tentang Islam. Allah tabudawa karena katurahu kailam takun tarahu. Intinya ya kalau kamu beribadah, Allah melihat kamu walaupun Allah itu tidak ada, gitu ya. Intinya Allah itu selalu ada di dalam hati kita atau mengawasi seperti itu. Kalau kafir ini kemudian mereka tersebut kalau kafir nih ya tanya lagi,
anis saati tentang hari kiamat, saat dari kiamat. Qala mas'ulu anha bi'alami. Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, saya mau tanya tentang hari kiamat, ya, si laki-laki yang berbaju putih, ya, berbaju putih, rambutnya sangat hitam. Kemudian menjawab, Nabi Muhammad menjawab, mas'ulu anha bi'alami. Yang bertanya itu lebih tahu atau bisa menjawab daripada saya Nabi Muhammad. Ini kamu yang bertanya itu lebih tahu jawabannya daripada saya. Ya. Nabi Muhammad membalikan. Tadinya ketika Nabi Muhammad ditanya tentang tentang Islam, bisa menjawab, ya enggak? Ketika itu ditanya tentang iman, Nabi Muhammad bisa menjawab. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad ditanya tentang ihsan, Nabi Muhammad pasti bisa menjawab. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad ditanya tentang dari siapa? Hari akhir atau kiamat, Nabi Muhammad membalikan. Kamu lebih tahu jawabannya daripada saya. Singkat cerita di situ, kemudian Allah ya Umar manusairi perutara. Umar berkata, Nabi Muhammad, siapa sih laki-laki tersebut? Wa Rasulullah a'lam fa'innahu. Maka sesungguhnya laki-laki yang rambutnya sangat hitam. Jadi itu rambutnya hitam, anjurannya ya, jangan sampai Anda rambutnya itu dicat ya, kayak rambut jagung itu misalnya aja, atau rambutnya hijau ya. Lebih baik hitam saja atau putih alami seperti itu ya. Itu yang bajunya putih, ternyata Umar yang tadi itu berkata itu, kamu tahu enggak laki-laki tersebut, Nabi Muhammad? Ternyata Jibrilu fa'atuhum. Yang datang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril. Singkat cerita seperti itu. Nah, jadi ternyata hadis ini menunjukkan bahwa kedekatan malaikat dengan seorang hamba itu sangat dekat, ya. Sangat dekatnya apa? Contohnya dalam majelis-majelis yang sangat jelas seperti itu. Jadi misalnya majelis ilmu. Makanya kalau Anda semua kayak tadi ya, ini harus berdoa terlebih dahulu. Tujuannya apa? Biar malaikat itu turun. Kedekatan Nabi dengan malaikat, karena Jibril sekelas komandan panglima tentara malaikat juga turun tangan atau turun dari bumi bersama dengan para sahabatnya. Itu malaikat Jibril itu. Nah, sebagai orang beriman, cerita-cerita seperti itu harus meyakini cerita itu adalah benar. Ya. Kemudian ternyata malaikat Jibril itu lebih tahu bisa jadi tentang hari kiamat dibanding urusan iman, urusan Islam, dan urusan ihsan bisa jadi Nabi Muhammad lebih pandai atau lebih paham dan lebih mempraktekannya daripada malaikat. Malaikat itu kan enternya perintah jalan tol ya, enternya taat tek gitu aja. Anda mandi, malaikat akan pergi. Anda besok menikah misalnya aja ya, ibadah dengan suami atau dengan istrinya malam pertama, malaikat akan pergi kecuali berdoa. Jadi kalau Anda membuka aurat misalnya saja, itu malaikat akan pergi. Atau besok Anda akan menikah, pilihlah tempat yang mulia seperti masjid ini atau musola ini. Saya yakin malaikat banyak di sini. Misalkan Anda besok nikah, mudah-mudahan bukan orang yang di sini, nikahnya di lapangan, akadnya di lapangan, ya. Yang datang solo organnya, yang datang penyanyi dangdutnya, bajunya otomatis terbuka ya. Akadnya yang datang malaikat apa setan? Setan. Laki-lakinya si X mau akad, saya terima wis keringetan dulu, wis dredeg, wis walas, dadah. Ya itulah setan. Datangnya seperti itu. Makanya dikondisikan seperti ini. Yang datang laki-laki alhamdulillah menutupi aurat semua. Ada yang memakai jin dari Amerika asli, alhamdulillah. Nah, apa? Prinsipnya memakai aurat. Bahwa Coca-Cola ya tidak apa-apa. Itu produk Amerika tidak boleh, itu urusan nanti. Ya. Yang penting halal, berkah dulu. Bajunya sudah bagus. Mas ini kalau malah pakai peci. Ya, yang perempuan juga seperti itu. Ya. Besok lagi yang pakai celana, pakai yang tutupi aurat lagi karena langsung sholat dan seterusnya. Nah, itu kan bagus ya, auratnya
sudah tertutup, sehingga setan diminimalisir. Nah, Anda besok kayak gitu, yang laki-laki mengidamkan tempat yang seperti itu dikondisikan, yang perempuan dibantu calon suaminya. Pak, saya akadnya harus kayak gini. Enggak, akad itu adalah ibadah. Ibadah itu urusannya dengan Allah. Tapi resepsi urusannya mungkin dengan manusia. Memanggil Agnes Monica, silakan, ya enggak? Tapi jangan di masjid, ya, karena itu resepsi, ya. Dikondisikan, bedakan antara ibadah dengan tidak ibadah. Kalau ibadah seperti ini, ibadah nikah, akadnya ibadah di situ. Jangan kayak gitu, ya, harus diatur auratnya. Ya, alhamdulillah saya bisa melakukan itu, ya. Tanya istri saya itu yang hadir, ya. Kemudian kedua, urutan iman Islam ini lebih menguasai daripada malaikat. Ya. Yang ketiga, manusia dan malaikat itu bisa jadi sangat dekat. Nah, oleh karenanya kita lebih baik dirinya baik dulu. Pasti malaikat akan dekat. Kuncinya seperti itu. Daripada kalau bahasanya Nasruddin Umar, profesor Nasruddin yang besar Istiqlal, iblis. Iblis itu cerewet sifatnya dan sangat mempengaruhi kepada hati orang lain. Malaikat itu suka orang yang diam. Biasakan Anda pergi bawa tasbih misal saja, ya. Misalnya, ya harus ada di tas saya ada tasbih, di rak buku ada, di kasur ada. Tujuannya mengingat, karena Anda lingkungannya universitas. Semalam di tempat saya itu untuk beribadah agama Kristen, ya saya izinkan, karena itu adalah bentuk keberagaman. Anda bukan di IAIN atau Unisula, semua muridnya, mahasiswinya semua berkerudung, ya. Sebelum pembelajaran mesti wudhu atau salat. Tidak ada perkuliahan di jam 12 karena jam 12 adalah salat berjamaah di masjid. Itu seperti itu. Tapi di kita kan 12 masih kuliah ya tidak apa-apa, ya. Jam 12 jam 1 masih lanjut kuliah juga tidak apa-apa. Artinya apa? Kita ngatur diri sendiri, termasuk diri saya. Mohon maaf termasuk yang Jumat itu ya. Pada pertemuan pertama saya absen di masjid belajar yang di Lulanta, karena kebetulan saya khotib itu selesai jam 1, ya. Istilahnya sama urusan yang lain-lain. Tidak mungkin saya salam-salam pulang sih aja, itu tidak mungkin. Sehingga kemarin nanti lihat live streaming yang ada di Instagram, ataupun yang laki-laki suruh kita hadir di sana. Jadi saya konsen yang umatnya banyak dulu. Atau mahasiswa ini saya ajak aja sekalian seperti itu. Nah, ini saya atur seperti itu, ya. Nah ini ya, kedekatan. Kalau dengan semua seperti itu sudah bisa, maka malaikat yang datang. Lebih baik mengharap malaikat yang datang. Contohnya seperti tadi. Ya, jadi malaikat yang datang itu Anda pulang berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahi kalau keluar rumah Bismillah kalau wala quwata illa billahi aliyil azim. Atau lagi berapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau keluar rumah naik mobil nah, doa apa itu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan doa seperti itu, malaikat datang. Bisa jadi misalkan si X itu takdirnya kecelakaan, tapi karena sudah berdoa, malaikat sudah menyayangi, cukup ya, cukup dengan diselamatkan dengan ban bocor, gitu. Ya, itu doa salah satunya. Ya. Tapi otak kita tidak nyangka seperti itu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi karena sudah berdoa, malaikatnya membantu tawar-menawar tentang takdir seperti itu. Ya. Oke ya. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah yang terakhir adalah tentang keislaman itu. Ya tadi itu dasarnya adalah tadi apa? Syahadat, kemudian sholat, ya, zakat, kemudian puasa sebentar lagi, kalau lebih berarti di tanggal 27, 33 hari lagi kita insya Allah puasa di bulan Ramadan. Yang perempuan masih ada tanggungan hutang tahun lalu enggak? Yang itu maksud saya masih. Kalau masih ya ada yang masih dibayar mumpung belum Ramadan. Konsen saja ke situ. Konsen yang wajibnya dulu. Baru setelah itu nanti sunnah akan mengikuti. Kalau itu 6 maka harus diganti dengan
Nah, kalau yang kaya jangan kepikiran kayak gini, tak ganti fidyah. Itu nanti terbiasa. Ya, sedikit-sedikit fidyah, sedikit-sedikit fidyah. Jangan. Lebih baik ya diganti dengan fisik, karena Allah memerintahkannya memang puasa. Seperti itu, nanti terbiasa sekali. Ya, yang perempuan harus dibayar. Besok kalau misalnya ini suami, ya didukung istrinya ketika itu puasa. Jadi jangan minta sarapan paginya nanti yang enaknya lagi puasa ya. Ya sudah buatan puasa, ada dibuat sarapan ya tidak apa-apa kan, menghormati ya puasa. Seperti itu didukung, jangan itu makannya lahap di depan istri misalnya aja. Ya, jadi yang suami calonnya juga harus menghormati calon istri kalau misalnya sedang puasa seperti itu ya. Kemudian banyak ibadah nata diri, karena sekali lagi di UNES itu menurut saya pengalaman saya di S1 bukan hal yang mudah. 8-12 ya cukup, ini yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan, kalau yang tidak ada ya tidak apa-apa ya. Itu ada mic kalau yang di bagian belakang nanti dipakai, minta tolong Mbak Woli atau istri saya ya, atau nanti perwakilan juga. Kalau mau yang, kalau enggak dites ya. Oke itu ya, kalau mau tanya sebut nama rombel yang Selasa siang atau Jumat siang gitu aja. Cukup ya, tidak saya tutup dulu. Silakan kalau mau bertanya. Ya silakan, ada yang mau tanya enggak? Ya. Ada? Silakan. Ya, bentuknya kayak gini gitu ya. Silakan kalau mau tanya. Enggak ada? Enggak ada atau malu? Ya. Cukup? 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 Sudah? Yang di belakang bisa dipahami? Bisa. Suara saya jelas enggak? Jelas. Terima kasih. Kalau saya lihat dari sini Anda antusias. Ya, berikutnya yang di belakang ingin lihat wajah saya. Ya, ingin maju-maju pede ini gitu ya. Yang di sini juga alhamdulillah nggak ada yang tidur. Yang laki-laki yang terlambat jangan pulang dulu. Anda belum sholat duha yang terlambat. Jadi sholat dulu 2 rakaat, boleh setelah itu keluar. Ya, pastikan sudah presensi. Itu apa yang saya terangkan, yang saya sampaikan, tulis saja di blog, dikirim lagi. Nanti saya baca semua. Ya, kalau mau nulis, kalau nggak nulis juga ada apa-apa. Ya. Ya, kalau materi ini sudah ada semua di blog saya yang tadi di Zoom. Ya, nanti yang saya kirim juga di grup. Itu aja ya. Cukup? Cukup. Kita doa salawat tibil qulub 3 kali. Salam-salam. Ketemu lagi ya nanti di lain waktu. Itu aja ya. Saya doakan mudah-mudahan dokter saya selesai tahun ini ya. Mudah-mudahan Anda juga selesai 2,5 tahun atau 2 tahun lagi gitu ya. Terus diingatkan saya, ya Anda kayak gini Pak, ngaji lagi, ngajinya kayak gini yang senang. Uang itu yang tadi, yang di sini, nasi itu, oh ya, doakan para donatur. Donatur itu, nggak tahu, orang saya kegiatan kayak gini, ada orang yang ngasih rezeki, Pak, untuk ngaji. Ya, gitu. Besok Anda sama kayak gitu, kalau sudah kerja, jadi pengusaha, kontak saya mesti dosen saja, atau saya punya pesantren di rumah, ya nyumbang gitu. Saya doakan seperti itu Pak. Saya memang ingin berbagi seperti ini. Ya, saya mimpi saya punya madrasah, punya pesantren atau punya majelis di rumah saya seperti itu. Karena ini masih belum punya, masih miskin, harta dan lain-lainnya, saya menggunakan fasilitas UNES. Saya doakan yang ini itu ada dokter, ada teman-teman saya jadi dosen atau jadi dokter di Solo dan sebagainya, atau jadi bisnis yang lain sedekah itu ya. Contoh saya itu berarti bukan dari saya. Kalau saya ya sederhana lah, saya masih belum banyak ya. Seperti itu. Saya doakan Anda juga besok kaya raya ya. Amin. Tapi berbagi, nyemangati yang belum bisa hadir, yang belum punya makanan
kasih terlebih untuk orang yang belajar seperti Anda. Seperti itu ya. Mari kita doa dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Sitil qulubi Wa'afiyat Abdanium alihim sobihim yang sudah studi dan dilanjutkan kita di rumah dan semua ini anak saya dengan yang soleh, yang teman saya dengan Olim dan diberikan berkatnya, istri saya dengan berkat panjang semua, saudara-saudaranya ataupun keluarga yang di rumah diberikan urusan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dosa kami ya Allah selama pelaksanaan ini, jaga sifat-sifat kami yang buruk dijauhkan dan kami semua ditemukan dengan orang-orang baik yang soleh dan saleh. Terima kasih. Bagaimana dengan dunia senang? Apabila pada suatu yang ada benar, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah. Di sini tiga Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang Einstein dengan suara mustaqim, suara dari mata alim, khairul maghdubi alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.